Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua yang terhormat Bapak Kepala BPD Negeri 3 Bugis, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat PPD SDN 3 Bugis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru putra kita, yaitu Bapak Ginanjar Juwana Jalan. Semoga dalam diseminasi kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat agar bagaimana nantinya penerapan budaya-budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Untuk mempersingkat waktu, mari acara kita kali ini dibuka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala PTD SDN Negeri 3 Bugis yang akan diwakili oleh Bapak Upik Haryono SPT. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Bugis, yang terhormat rekan-rekan guru dalam hal ini di PTD SD Negeri 3 Bugis. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita di sini ada seorang guru, yaitu Bapak Ginanjar Juwana Jalan, lolos sebagai seleksi calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang didapat nantinya itu kita bisa meniru, kemudian kita juga mengambil ilmunya dari Bapak Juwana ini, yang tentunya Bapak Juwana adalah guru yang sangat hebat ketika mengikuti seleksi CGP. Bapak dan Ibu sekalian, mohon kiranya nanti ketika pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Juwana ini kita ambil ilmunya, kemudian kita terapkan ke dalam sekolah kita, yaitu untuk kemajuan sekolah PTD SD Negeri 3 Bugis ini, supaya kedepannya PTD SD Negeri 3 Bugis ini dapat berkembang dengan pesat sesuai yang apa kita cita-citakan untuk kedepannya. Walaupun kita ada keterbatasan, tetapi dengan guru-guru yang ada di sini seperti Mas Juang, Bapak Juang, kemudian juga ada CP di sini ya, Bu Elis, kemudian juga yang lainnya juga tentunya guru-guru yang sangat hebat dan luar biasa. Gurunya sudah hebat, sudah luar biasa, tinggal kita kuantitas di siswanya. Dengan kuantitas yang semakin bertambah, nanti kita akan berkelanjutan dengan menciptakan sebuah kualitas yang terbaik, supaya SD kita ini adalah SD unggulan di minimalnya di Kecamatan Anjana. Itu seperti itu. Karena di sini sudah kualitas guru-gurunya ya, Ibu Maya di selaku seniornya, kemudian yang lain-lain itu guru-guru hebat semua ya. Dengan adanya diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ginanjar
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Sanyono yang sudah mewakili Pak Catim sebagai Kepala PTDSD Negeri 3 Bugis. Kali ini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ginanjar Mujaman selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu sebagai sahabat yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi. Saya hanya berbagi, bukan mengajari atau memberi pengetahuan baru seperti guru kepada anak murid. Hanya saya berbagi apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya menjadi calon guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iftahna bi futuhi yang saya hormati Bapak Catim SPD NFPD selaku Kepala UPTD SD Negeri 3 Bugis, yang dari awal perjalanan saya di sini sampai saya mengikuti seleksi guru penggerak dan diterima menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah beliau selalu mensupport ya guru-guru di UPTD SD Negeri 3 Bugis untuk terus berkembang, yaitu menambah wawasan dan mengembangkan potensinya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami untuk selalu menambah wawasan dan potensi. Tak lupa yang saya hormati juga rekan-rekan guru di UPTD SD 3 Bugis yang terus selalu memberi semangat dan motivasi berkolaborasi dengan saya dalam hal apapun, sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya mengajar di UPTD Negeri 3 Bugis dan mengikuti kegiatan guru penggerak, terus mendapat support dan semangat dari teman-teman semua. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata destinasi tentang budaya positif, yaitu pembelajaran yang saya alami pada modul 1.4 itu tentang budaya positif. Tadi seperti yang saya katakan bahwa di sini saya hanya berbagi ya, sharing, tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Guru Ibu hebat ini semuanya sudah menerapkan, mungkin dia sudah menerapkan apa yang saya akan paparkan, apa yang akan saya sampaikan di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing. Apalagi di sini ada senior ya, guru penggerak Ibu Elis Tanisa Mati, yang alhamdulillah ya pada kegiatan ini dia juga menjadi pengajar praktik ya untuk calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Indramayu. Ya, kita beri aplaus buat Ibu Elis Tanisa. Ya, mudah-mudahan semangat beliau ya, prestasi beliau bisa menular kepada kita semua, sehingga guru-guru di UPTD SD 3 Bugis menjadi guru-guru yang bersemangat untuk terus belajar dan memperbaharui kompetensi yang ada pada dirinya masing-masing. Langsung saja ya, untuk mengenal kasus saya akan memaparkan tentang budaya positif. Lanjut lagi kedua. Ya. Nah, saya adalah Ginanjar Mujaman ya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ya, alhamdulillah pada hari ini bisa melakukan destinasi di UPTD Negeri 3 Bugis. Apa yang saya dapat nanti akan saya sampaikan, akan saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita semua untuk terus berkolaborasi memajukan yaitu sekolah kita yang tercinta, yaitu UPTD
kondisi yang ada pada peserta didik kita di SD Negeri 3 Bugis. Nah, sebelum kita ke materi, saya mohon Bapak Ibu untuk senyumnya selama 30 detik. Ya, mudah-mudahan dengan senyum hati kita bisa gembira sehingga otak kita fresh ya. Maka begitu kita senyum 30 detik saja ya. Ya, boleh senyum. Senyum adalah ibadah kecil ya, yang mudah tapi manfaatnya sangat luar biasa ya. Walaupun hatinya sedih, hatinya menangis, pikirannya lagi kemana-mana, mudah-mudahan dalam senyum 30 detik kita bisa melupakan sejenak problem-problem yang ada pada diri kita. Sehingga pada hari ini kita bisa menerima semua materi atau pemahaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan. Cukup. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ini kita bikin kesepakatan forum diskusi dulu ya. Ini contoh saja. Yang pertama, sepakat tidak kalau kita menghargai siapapun yang ada di sini? Sepakat. Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, apalagi kira-kira? Maka Bu Putri boleh dituliskan saja di sini ya. Yang ketiganya apa? Bu Putri. Boleh. Kita santai hobi makan, maka diminum minuman yang ada di depan Bapak. Ibu Putri berkata siapa yang mau menambahkan kira-kira kesepakatan yang ketiga apa ya? Kesepakatan dalam forum designasi. Nanti satu sudah ada tuh, menghargai siapapun. Yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Setuju ya, sepakat. Menjadi pendengar yang baik. Ketiga, barangkali ada yang perlu ditambahkan boleh. Siapa yang mau memberikan usulan atau menambahkan kesepakatan? Waktunya gimana? Waktunya kira-kira berapa menit? Materi yang saya rancang ini kurang lebihnya pemaparan selama 1 jam ya. 1 jam. Tepat waktu ya? Boleh. Ada lagi? Apa mindfulness itu? Hah? Kehadiran penuh. Oh. Mindful. Kalau tidak ngawang-ngawang ya, mindful artinya tidak sesepakat tidak? Ya, berarti kita terfokus ke materi ya. Jadi kita di sini kadang-kadang pikirannya kemana ya? Setuju? Boleh tulis. Gimana tulisannya Bu? Ini. Ya, dalam kurung kehadiran penuh. Maksudnya paham ya kehadiran itu tadi? Seperti yang dibilang Ibu Elis bahwa kehadiran itu bahwa pikiran kita, mata kita, hati kita, benar kita fokus pada materi yang akan disampaikan. Berikutnya masih ada? Ya boleh ada forum bertanya nanti. Bertanya atau berbicara ketika diberi kesempatannya. Dan yang tidak sedang berbicara belum diberi kesempatan ya tidak bersuara dulu nantinya. Kalau nanti yang berbicara boleh tepat berarti menghargai ya. Yang sedang berbicara. Masih ada atau cukup? Cukup. Ya kalau cukup boleh dilanjut Pak Yudha. Nah ini adalah materi yang disampaikan pada budaya positif.
Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang menurut pendidikan guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru yang baik ya, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan di konsep yang enam tersebut ya, salah satunya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, nanti apa itu maksud dari 6 poin tersebut nanti akan kita bahas satu persatu. Maka dilanjutkan. Nah, yang pertama disiplin positif. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu sebelum kita jelaskan tentang apa itu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu dari kecil mulai SD kelas 1, kelas 2 dan sampai sekarang sering mendengar kata-kata disiplin ya. Pasti itu sering ya Bapak ya. Nah, silakan boleh ada yang berpendapat apa itu disiplin menurut Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Baik, menurut saya disiplin itu identik dengan keteraturan, identik dengan aturan, identik dengan sesuatu yang dipaksakan. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis, bahwa disiplin itu adalah identik dengan keteraturan ya, atau sesuatu yang memaksa ya, atau sesuatu yang dipaksakan, itu adalah disiplin. Barangkali ada yang lain, boleh ya, kita bebas di sini, bebas berpendapat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita sedang bersama mencari sesuatu yang terbaik untuk kemajuan peserta didik kita. Apa itu disiplin dari yang lain? Bu Fitri barangkali, jangan malu-malu ya. Ibu Maya. Ya, kalau disiplin positif menurut ya, itu merupakan cara yang dapat digunakan untuk membentuk sikap seseorang menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Maya. Bahwa disiplin positif adalah cara untuk membentuk manusia lebih baik dari sebelumnya ya. Barangkali masih ada yang mau berpendapat? Yang enggak Pak Oke tentang disiplin positif Ya, disiplin positif atau disiplin ya. Tentunya kalau disiplin ya pasti positif gitu. Kalau orang yang disiplin pasti dapatnya hasilnya positif. Disiplin menurut saya, ini pandangan saya, ini adalah suatu bekal ya, untuk menuju kesuksesan di masa depan. Dari disiplin ya, itu manusia akan bisa menghargai yang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kita beri buat Pak Rukun. Nah, disiplin itu adalah bekal untuk menuju kesuksesan di masa depan. Karena dengan disiplin nanti kita akan menjadi orang-orang yang mampu menghargai manusia yang lain atau orang-orang lain. Ya. Mari kita ke slide berikutnya. Bagian kita lihat apa itu disiplin positif ya. Menurut yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, itu bisa dibaca? Bisa ya? Kelihatan nggak? Ya, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Sementara tadi beberapa pendapat bahwa disiplin itu banyak. Tadi ada yang menghukum, yang atau bukan menghukum memaksa, ya, ada yang merubah. Itu semuanya benar. Ya, memang itu adalah dasar-dasar disiplin. Namun yang kami harapkan dari pendidikan guru penggerak sesuai dengan filosofi yang ada di Barat, bahwa disiplin itu adalah menumbuhkan kesadaran, ya, itu kegiatan yang mengajarkan
bagaimana murid atau anak itu memiliki kesadaran, ya, memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplinnya anak-anak itu bukan karena takut misalkan dihukum, ya, atau takut dimarahi guru, atau takut mendapat sanksi. Misalkan kalau saya telat, misalkan nanti saya takut suruh bersih WC. Kalau saya telat, saya takut disuruh berdiri di depan kelas. Nah itu menurut yang dari Batara, cara-cara pendisiplinan seperti itu kurang tepat diterapkan kepada anak. Nah, penerapan disiplin seharusnya memberikan sesuatu yang membuat pikiran anak itu sadar yang saya lakukan itu adalah salah, dan membuat anak merasa terbuka. Bagaimana mereka merasa bahwa apa yang harus saya lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya, yang kita pahami. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui nilai kebajikan itu sangat banyak. Misalkan apa nilai kebajikan? Ya, saling menghargai, betul Bu Eli, sebagai saling menghormati, terus nilai-nilai kebajikan universal saja ya, saling menghargai, saling menghormati, terus jujur misalnya ya, terus bergotong royong atau saling membantu, terus menjaga kebersihan ya, terus apalagi menjaga kesehatan, kemudian menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita tahu dan sering kita dengar atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah tadi mengajar anak-anak supaya mereka sadar dari dalam diri mereka sendiri bagaimana mereka bertanggung jawab di saat mereka bersalah, memperbaiki kesalahan dan mencari solusi sendiri. Apa yang harus saya lakukan supaya kesalahan saya tidak terulang kembali, seperti itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Mungkin seperti itu secara garis besar tujuan dari disiplin positif. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya yang kita harapkan ketika anak-anak sudah memiliki disiplin positif, mereka dapat mengontrol dirinya sendiri untuk mengontrol tindakannya atau apa yang harus mereka lakukan, sehingga dari sana terciptalah yang budaya positif. Misalnya contoh, ketika anak-anak mau datang terlambat, mereka mikir dulu, ternyata datang terlambat itu adalah nilai yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan disiplin ya, karena orang disiplin itu datang ke sekolah harus jam 7 minimal ya, sebelum jam masuk sekolah. Jadi dalam diri anak itu mereka bisa mengontrol, berarti saya harus bangunnya jam 6, berangkatnya setengah 7. Atau ketika mereka makan, nah berarti buang sampah sembarang itu salah ya, berarti saya harus membuang sampah pada tempat. Jadi anak itu tidak perlu disuruh kita, gurunya atau siapapun, mereka mempunyai kesadaran diri untuk mengontrol dirinya untuk melakukan mana yang terbaik atau mana yang baik, mana yang benar yang harus saya lakukan. Ketika itu baik, mereka akan melakukannya, dan ketika itu salah, nanti mereka akan menghindari atau meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, itu datang dari diri anak sendiri. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Lanjut ke lanjut. Tadi ya, disiplin positif atau semua yang kita lakukan dalam era pembelajaran kurikulum merdeka yang apapun itu temanya, kita harus merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Karena tujuan akhir kita mendidik murid-murid itu adalah supaya murid-murid memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada yang hafal? Atau biasanya kenal lagu? Ada yang hafal kenal lagu? Bu Fitri bisa? Bisa, tapi bukan lagu itu Pak. Apa lagu?
lagu yang lain. Ibu Maya yang senior. Ya, nggak bisa Pak. Saya segitu dong. Ya, dan jangan anak mulia terdiri dalam coba berbuat. Ya, begitu adanya apa? Bernama Inggris. Ya, sudah dengar kan? Itu adalah lagu profil pelajar Pancasila. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berharap mulia dan ya mandiri dan berkepentingan global, kemudian bergotong royong, kreatif dan bernalar. Itu adalah 6 produk pelajar Pancasila yang diharapkan ada pada dirimu. Jadi semua yang kita lakukan nanti harus merujuk dan muara akhirnya adalah murid memiliki karakter seperti yang digambarkan pada 6 profil pelajar Pancasila. Ya, bagus ya. Betul. Lanjut, Pak. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu adalah tentang budaya positif. Ya. Jadi yang ada yang bertanya dulu tentang budaya positif. Barangkali sebelum dilanjutkan ke materi yang lain, ini ada materi yang kedua ya. Ada atau sudah mengerti? Barangkali masih ada yang belum dipahami atau masih ragu dalam menerima penjelasan dari saya, boleh ditanyakan ya, tentang budaya positif sebelum kita berlanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, maka Mas Taufik. Ya, terima kasih atas waktunya. Motivasi tentang budaya positif ya. Di dalam kurikulum tentunya kurikulum merdeka ya sekarang ini. Nah, kita hanya memperbarui budaya positif. Nah, apakah dengan budaya positif itu kita bisa bagaimana cara menerapkan budaya positif pada lingkungan yang negatif seperti itu, Pak. Ya, cara menerapkan budaya positif kepada lingkungan yang negatif itu seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak sudah bebas buat topik. Ya, bagaimana menerapkan budaya positif pada lingkungan yang negatif? Adakah yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya, karena saya juga belum tentu menjawab yang benar ya, karena tadi disepakati bahwa saya di awal kita hanya berbagi sharing. Bukan saya yang paling pintar di sini yang mengurusi Bapak Ibu sekalian. Kita ayo mencari sesuatu yang terbaik untuk diri kita semua dan nanti apa ujungnya akannya untuk kebaikan murid. Kira-kira bagaimana cara menerapkan budaya positif pada lingkungan negatif? Baik, terima kasih. Mungkin hanya sebagai pandangan saya pribadi, koreksi kalau saya salah. Negatif di sini negatifnya dalam lingkup apa? Itu yang pertama. Yang kedua misalkan di lingkungan sekolah, negatifnya siswa kita buang sampah sembarangan. Nah, karena kalau misalkan kalau kita melarang dengan larangan justru ketika ada larangan akan semakin dilanggar. Tapi solusinya adalah dengan pembiasaan baik, yaitu kita memberi contoh. Misal anak-anak buang sampah tidak pada tempatnya, itu kan negatif, termasuk ke yang negatif. Tapi dengan pembiasaan baik, dengan kita memberi contoh, kita ada sampah, kita buang sampah di tempatnya dengan teladan, akan lebih memungkas, akan lebih namanya
Ya, terima kasih Bu Garis sudah bermedia bos Bu Garis ya, yang telah membantu memberikan pandangannya atau bukan jawab pandangannya, karena di sini kita bukan hanya kita memberikan mencoba melakukan apa yang ada dalam benak pikiran kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi bahwa Bu Garis bagaimana melakukan disiplin positif pada lingkungan negatif itu ya dengan kita sebagai guru dengan memberikan contoh ya, memberikan teladan kepada anak-anak sehingga dengan contoh teladan baik dari diri kita bisa menggugah hati dan nurani anak-anak untuk mengikuti kebaikan-kebaikan kita sebagai seorang guru. Karena biasanya anak-anak itu kalau kita hanya menyuruh, kita tidak memberi teladan, katanya mereka biasanya akan menyangkal ya Pak Guru ini orang buang sampah di naik ya. Bapaknya saja tidak membuang sampah pada tempatnya, ada bapaknya saja tidak seperti ini, dia seperti itu, saya juga tidak mau seperti itu ya. Jadi pertama adalah memberikan teladan yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua, menurut saya juga bagaimana melakukan disiplin positif kepada di lingkungan yang negatif itu tadi. Tujuan kita menumbuhkan disiplin positif pada anak-anak itu tadi, anak-anak memiliki kesadaran, memiliki kontrol diri. Apa yang harus mereka lakukan, minimal mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian mana yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak harus mereka lakukan. Sehingga dengan anak-anak memiliki budaya atau disiplin positif, dengan anak-anak memiliki mental disiplin positif dimanapun mereka berada, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, dimanapun mereka berada, baik itu di tempat yang positif atau di tempat yang negatif, karakter tadi yang sudah membekas pada hati dan nurani anak-anak akan selalu mereka terapkan dimanapun mereka berada. Misalkan walaupun yang lain buang sampah sembarangan, karena di dalam diri anak-anak sudah tertanam budaya disiplin positif bahwa yang namanya membuang sampah sembarangan itu tidak baik, tidak benar dan tidak sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal, maka mereka tidak akan mengikuti orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Mereka tetap akan membuang sampah pada tempatnya, dan itu yang diharapkan dari disiplin positif tadi ya, bekerja. Jadi kita menumbuhkan. Kalau kita sudah sadar, contohnya kita sebagai umat Islam, kalau kita sudah iman, mau kita bergaulnya dengan orang Nasrani, dengan orang Tionghoa, dengan orang Buddha, dengan orang komunis yang lain pun, ya tetap iman kita adalah iman Islam seperti itu ya. Karena keluarnya atau diyakininya masuk ke dalam hati sanubari, tidak akan terbayarkan oleh apapun ya. Kita sudah diimani dan diyakini di dalam hati. Begitu juga diharapkan dengan adanya disiplin positif ya, itu menancapkan sesuatu atau nilai kebajikan yang baik, yang positif kepada hati anak, sehingga sampai anak dewasa pun dimanapun mereka berada, nilai-nilai tersebut akan terus terukir di dalam hati mereka. Itu yang ada lagi atau cukup ya, karena kita tadi waktunya harus tepat. Kita ke materi berikutnya. Nah, motivasi. Tadi motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang dilakukan manusia dalam melakukan sesuatu. Kira-kira motivasi mana yang paling baik? Nomor atau karena tidak mau berhukum, atau karena tidak ingin penghargaan dari orang lain ya. Nah, tidak diharapkan ya. Yang nomor 1 dan 2 itu tidak diharapkan ya. Kadang-kadang kita kenyataannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah kita sendiri pun kadang anak-anak itu turun sama ibu bapaknya karena takut ya, takut dihukum, takut tidak dikasih uang jajan, takut dimarahi ya, seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, lanjut Win. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini materi yang kedua. Tadi keyakinan kelas sudah dicontohkan ya, seperti yang tadi ditulis. Ini tadi adalah keyakinan atau kesepakatan dalam forum di sini. Nanti di sekolah juga sebelum kita melakukan pembelajaran atau biasanya di pembelajaran awal masuk sekolah di pembelajaran pertama, usaha kita membuat keyakinan kelas ya. Syukur-syukur kita bisa membuat keyakinan sekolah. Karena kalau keyakinan kelas bentuknya hanya ya guru dan siswa yang ada di kelasnya saja. Tapi kalau keyakinan sekolah itu mencakup guru, kepala sekolah, siswa, wali murid, bisa jadi masyarakat sekitar ya. Tapi kita mencoba dulu saja dari hal yang kecil, yaitu membuat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik? Ada yang pernah menerapkan di kelasnya? Pasti Ibu Elis ini pernah ya, karena dia seorang guru penggerak. Kenapa ya? Karena ilmunya sudah didapatkan ya. Pasti dipraktekkan di dalam kelas. Maka Ibu Elis bisa menjelaskan sedikit tentang atau banyak tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Izin saya minumnya. Ya, terima kasih Bapak Dinajar Pengajaran. Saya pernah menemukan suatu keyakinan kelas. Intinya kita melibatkan murid untuk pendapat dulu. Apa yang sekiranya mereka butuhkan, apa yang sekiranya mereka inginkan. Boleh pada saat setiap kita memulai pelajaran atau kebutuhan mereka, kita urut pendapat dulu, lalu kita buat satu kalimat positif yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh, misal seperti tadi, ketika ada yang berbicara di dalam kelas, kita saling menghormati, kita menghargai, tidak menyela. Nah, di situ dari pendapat-pendapat tersebut kita simpulkan, kita buat satu kalimat positif menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Seperti itu tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Elis. Kita berikan bersyukur kepada Ibu Elis yang telah memberikan pengalamannya atau pengetahuan tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Lanjut dulu Pak Budi. Nah, ini keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi seperti yang dikatakan Bu Elis bahwa cara membuat keyakinan kelas itu yaitu kita memberikan kebebasan ya kepada semua murid. Kita memberikan kebebasan berpendapat kepada semua murid untuk memberikan hal-hal apa yang mereka yakini, yang mereka percayai, supaya kelasnya menjadi baik, nyaman, kondusif ya. Itu adalah pertama. Jadi murid bebas menulis apapun yang mereka pikirkan atau mereka angan-angankan. Kemudian setelah itu kita sebagai seorang guru baru menyeleksi ya, bukan menyeleksi, mengubah kalimat-kalimat dari murid menjadi kalimat positif yang kira-kira ketika dibaca itu lebih enak didengar atau lebih nyaman didengar, dan bukan suatu kalimat yang bentuknya perintah atau paksaan ya, larangan. Sehingga dengan membentuk kalimat yang menjadi kalimat positif, sehingga kita murid-murid membacanya enak, nyaman, kemudian kita meyakini bahwa itu adalah hal yang baik yang harus kita yakini bersama di dalam kelas. Itu bukan larangan atau bukan aturan dari siapapun, itu adalah keyakinan kita bersama yang muncul dari dalam diri mereka bersama, bukan perintah guru atau bukan perintah kepala sekolah atau bukan perintah siapapun, karena itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah cara membuat keyakinan kelas. Betul ya? Jadi guru memandu murid untuk mengutarakan pendapatnya bagaimana supaya kelasnya menjadi
silakan boleh nanti murid menulis, boleh menulis satu persatu ya, atau boleh berpendapat ngomong nanti guru yang menuliskan di papan tulis, baru setelah itu yaitu mengajak murid berubah kalimat-kalimat tadi menjadi kalimat positif. Atau misalkan boleh contohkan lah. Ada selanjutnya boleh ada tidak? Lanjut. Nah, ya, keyakinan kelas itu nanti berupa pernyataan-pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dengan harus dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana pernyataan-pernyataan universal itu dibuat? Yaitu membuat pernyataan universal itu dari keyakinan-keyakinan tadi yang diutarakan oleh murid dan sudah dirubah ke dalam kalimat positif. Nah, coba saya mau minta Ibu Fitri, misalnya Ibu Fitri seolah-olah menjadi murid. Coba tuliskan keyakinan kelasnya yang harus disepakati bersama. Boleh. Keyakinan kelas apa yang harus ada di dalam kelas ini sebetulnya? Di sinilah. Ya terserah, boleh. Bebas ya. Mengangkat tangan. Ada lagi Bu? Sebelum melakukan sesuatu ya. Barangkali dari yang lain misalkan satu lagi. Pak Bidi ada? Misalkan apa yang harus ada di dalam kelas ketika kita belajar? Tidak mengganggu teman. Boleh tidak mengganggu teman. Ada lagi atau cukup? Cukup saja ya. Nah, ini adalah tadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk atau dibangun oleh siswa. Ini kita ambil contoh sedikit saja karena waktu kita terbatas. Nah, siswa sudah mengutarakan keyakinan-keyakinannya atau keinginan-keinginannya yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota kelas. Lanjut ya. Nah, dari sini tadi menurut Belis, ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, kita rubah menjadi kalimat positif ya. Nah, kira-kira nomor 1 ini kalimatnya sudah positif belum? Belum. Kalimat positifnya apa yang baik? Atau sudah positif? Atau
ini adalah nilai-nilai kebajikan hasil dari kesepakatan kelas yang harus diyakini oleh siswa atau seluruh murid yang ada di dalam kelas tersebut. Syukur-syukur bisa oleh seluruh warga jadi sopan santun, menghargai, menghormati, sehingga nanti ketika mereka berbuat salah, berbuat sesuatu yang tidak baik, mereka ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakin. Misalkan mereka mengganggu teman, saya ini berarti tidak menghargai orang lain, berarti itu salah ya. Karena yang saya yakini, menurut keyakinan kelas saya harus menghargai dan menghormati teman. Ya itu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi menghafalkan, menghafalkan pernyataan yang mudah diingat dan dipahami. Kalau suruh mengingat ini, saya yakin siswa susah ya. Mengangkat tangan sebelum bertanya, menghargai, berteman atau meminta izin sebelum. Tapi kalau menghargai, sopan santun, menjaga kebersihan, kemudian jujur, kemudian religius ya, banyak pokoknya nilai universal yang ada dalam Islam. Itu adalah maksud dari keyakinan kelas tadi. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal pada hati anak, sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bawa, yang mereka selalu ingat dengan nilai kebajikan yang mereka yakini di sekolah. Ya, karena semua yang diaplikasikan di sekolah harapannya bisa diterapkan di rumah, di lingkungannya, di masyarakat, ya dimanapun mereka. Walaupun memang ya tidak semudah yang seperti kita bicarakan atau teorikan. Ya, semua perubahan itu, apalagi perubahan ke arah yang baik, itu pasti akan ada tantangan dan rintangan, hambatan, tidak seperti membalik telapak tangan. Itu perlu waktu, perlu kesabaran dan terutama kolaborasi ya dari semua guru yang ada di sekolah tersebut. Lanjut berikutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau sekolah, nanti boleh bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Lanjut berikutnya. SPT ya. Kebetulan kita bertepatan dengan Dul, kita SPT terlebih dahulu ya. Ada yang mau SPT? Ada tidak? Rumah ya. Cobalah saya bikin SPT. SPT kita coba perhatikan perintah ya. Ini berapa? Yang ini? Kalau ini? Yang ini? Ini? Kalau ini? Yang ini? Paham ya? Ini? Kalau ini? Yang ini? Kalau ini? Ya kan perintahnya ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini perintahnya kalau ini kalau ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Ya. Ini kalau yang Ya. Lanjut teman ke materi yang ketiga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar semua manusia punya kebutuhannya masing-masing ya. Pasti kebutuhan familia dengan Ibu Eris, dengan Ibu Fitri, dengan Ibu Maya senior ya, dengan Pak senior juga, dengan Pak Santi, pasti berbeda ya, atau sama? Kira-kira sama atau berbeda? ada yang sama dengan yang Ada yang sama ada ya? Beda. Beda. Sama-sama butuh duit. Sama-sama butuh duit. Tapi dia butuh duit berbeda? Enggak, jangan Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kita lihat saja lah kebutuhan dasar manusia. Lanjut berikutnya. Apa saja ya? Nah, yang ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatannya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal
itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Atau ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, entah itu di rumahnya ya, atau di lingkungan tempat mereka lainnya, atau di kelasnya, atau di manapun mereka berada, ada salah satu kebutuhan yang gagal mereka penuhi, sehingga mereka melakukan sesuatu yang aneh-aneh lah menurut kita ya. Misalkan karena kita pengen cari perhatian, kita terus jadi teman-teman ya supaya diperhatikan teman-teman. Atau karena kita misalkan gagal gagal fokus mengerti tentang mengerjakan sesuatu yang saya tidak bisa, sehingga mengganggu temannya supaya teman-teman juga tidak bisa supaya sama dengan saya ya, sehingga saya tidak sendirian tidak bisa ya, sehingga teman-teman juga semuanya tidak bisa, biar akibatnya jadi biar ada teman. Itu adalah penyebabnya dari tingkah-tingkah murid kita atau anak-anak kita yang mungkin tadi aneh dan tidak sesuai dengan harapan kita. Lanjut kemudian. Ya. Oke. Sama teman maju. Ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang jelas semua manusia butuh sesuatu untuk bertahan hidup. Pasti itu sama, semua butuh ya untuk bertahan hidup. Ya misalkan banyak makan, minum, ya bekerja dan sebagainya, itu adalah sesuatu cara yang dilakukan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan hati membutuhkan saya, ya. Ibu Maya membutuhkan saya, Ibu Fitri, Pak Widya, oke. Semua orang butuh kasih sayang. Nah, semua orang butuh kasih. Adakah di sini yang tidak dapat kasih sayang? Enggak, dapat semua. Enggak salah lagi. Kenapa enggak salah lagi? Ya. Jadi kasih sayang itu pasti dibutuhkan oleh semua manusia. Misalkan di sini dari semua guru kan, kalau kepala sekolah memberikan misalkan minum teh botol sama 1, 2, 3, 4, 5, Pak Wirya dikasih. Pak Wirya nulis di Pak Wirya. Kan satu sakit hati ya. Kok saya sendiri nggak dikasih nih? Yang lain dikasih teh botol sama kepala sekolah, saya dikasih sendirian. Itu berarti apakah kepala sekolah benci sama saya atau tidak sayang sama saya ya? Atau tidak kasihan? Nah itu adalah contoh rasa kasih. Semua orang butuh kasih. Begitu juga dengan murid-murid kita. Misalkan di kelas kita biasanya sering keliling-keliling ya. Kalau kita kelilingnya kayak perempuan terus atau kayak ini saja cara merasa tidak di saya kok Ibu Elis yang diajari si A saja ya. Saya tidak pernah didekati, tidak pernah ditanya, tidak pernah dikasih tahu caranya bagaimana. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kebutuhan yang tidak tercapai oleh manusia atau oleh anak-anak ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu ada yang tahu penguasaan maksudnya apa? Menunjukkan powernya dia seperti Ya, apa. penguasaan itu adalah menunjukkan keahlian atau power atau kemampuannya dia. Atau dalam kata lain, kita ini bisa ya, lawan seperti itu. Saya juga bisa bermain bola, saya bisa menulis, saya bisa membaca. Tapi kok kenapa Ibu yang tidak percaya dengan saya atau Bu Fitri tidak percaya dengan saya bahwa saya bisa? Yang ditunjuk dia terus ya. Kalau ikut ini yang diambil misalkan si A, terus saya tidak pernah diikutkan dalam kegiatan ini atau lomba itu, padahal saya juga sejatinya bisa. Itu adalah mungkin salah satu definisi dari penguasaan. Jadi karena memang sejatinya semua orang itu merasa mampu pastinya. Dalam diri orang itu saya juga mampu. Tapi nanti ketika mereka tidak akomodir, nah, nanti akan ada rasa kecewa atau penyesalan dari dalam hati, sehingga yaitu terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak kita ingin atau perbuatan-perbuatan kita yang melanggar aturan. Kemudian kebebasan, ya semua orang butuh kebebasan ya. Misalkan Pak Wirya kalau belajar senangnya apa Pak Wirya? Saya mah lebih suka mengerjakan itu dengan menggambar, itu misalnya kebebasan. Misalkan saya Bapak, boleh tidak saya mengerjakannya sambil lesehan? Nah, itu adalah
sebuah kebebasan. Kadang-kadang kita biasanya menyeragamkan murid ya, dan tidak disadari bahwa kebutuhan manusia itu bentuk berbeda. Begitu juga dalam keadaan atau pada saat mereka sedang belajar. Mereka mempunyai kebebasan atau kebutuhan yang berbeda. Ada yang sukanya sambil duduk di meja, ada yang sukanya ya tadi sambil siangnya, ada yang sukanya sendirian. Berkelompok itu tidak mau ya. Ada yang sukanya pengennya kelompok terus. Kalau sendiri malah bingung, saya harus ngapain. Nah itu adalah sebuah kebebasan. Pasti saja diperhatikan di kelas Bapak Ibu semua ya. Anak-anak itu karakternya berbeda. Ada yang sukanya kerjaannya sendiri fokus. Kalau tidak temannya jangan ya ditutupin. Itu kan. Bahkan malah ada yang ini kerja saya, kamu benar tidak coba disamakan. Itu biar nanti mereka senang berkelompok. Terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ada kesenangan juga berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan kesenangan makhluk. Misalkan di kelas ada yang senangnya main bola, ada yang senangnya matematika, ada yang senangnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada yang senang IPA ya, ada yang senang agama misalnya, ada yang senangnya nyanyi-nyanyi ya. Sehingga ketika di kelas kayaknya ya nyanyi terus ya, karena senangnya memang bernyanyi. Dan kadang kita suka jangan bernyanyi di dalam kelas, tidak boleh ya. Itu serta-merta tanpa ada kesepakatan kelas dan apa, kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Padahal itu adalah cara murid mengekspresikan apa yang mereka senangi. Mungkin itu bakat mereka ya, secara tidak sadar mereka nyanyi dan mungkin bakatnya bernyanyi. Karena kita dikasih bakat itu, dikasih apa kelebihan orang itu berbeda-beda ya. Sehingga ada yang senangnya misalkan hobi kita di burung ya, yang laki-laki, yang perempuan hobi bunga misalnya, ada yang hobi. Sehingga ketika di kelas menggambarnya bunga terus, kok kamu gambarnya lagi-lagi bunga, ternyata yang mereka yang memang senang bunga. Itu adalah kecerdasan. Lanjut Pak. Nah coba dibaca Bapak Ibu. Nah ini kira-kira apa alasan dari Doni melakukan hal itu ya? Kasus itu apakah kesenangan ya, yaitu apa tadi, kebebasannya bertahan hidup, atau cinta dan kasih sayang tadi, atau penguasaan, kasih seperti itu. Kasih sayang perhatian Pak. Kasih sayang perhatian. Kebutuhan dasarnya perhatian. Perhatian ya. Ya, cinta kasih sayang perhatian. Nah itu ya, cinta kasih sayang perhatian atau bertahan hidup ya. Ini bisa disebutkan Ah. dia di rumahnya Pak, bawa bekal, harusnya belum sarapan. Ya betul ya. Jadi Tommy, maaf ini salah ya. Ini harusnya Tommy bukan Doni. Ya Tommy itu seringkali meminta bekal makan siang teman yang lainnya secara paksa. Ya. Nah itu kenapa ya? Kenapa Tommy sering memaksa temannya harus memberikan bekal makan siang? Apakah cinta dan kasih sayang, atau penguasaan, atau kebebasan, atau bertahan hidup, atau tadi kesenangan? Yang tepat adalah bertahan. Ya karena tadi semua orang itu pasti butuh bertahan hidup. Ketika perut mereka lapar, ya mau tidak mau harus makan. Ketika tidak ada makanan, bagaimana caranya ya? Kita memperoleh makan. Ketika tidak ada cara yang baik, ketika urusan dalam perut, cara tidak baik pun akan dilakukan ya. Karena kalau pikiran kalau saya tidak makan, jangan-jangan nanti saya sakit, bahkan saya nanti masuk rumah sakit atau mati ya. Jadi daripada saya mati, saya masuk rumah sakit, mending saya rebut makanan teman sajalah. Itu adalah studi kasus tentang kebutuhan dasar. Lanjut pemirsa. Nah, itu yang bertahan hidup, betul ya. Jadi alasan Tommy tadi adalah untuk bertahan hidup. Nah,
tapi ketika kita melihat anak-anak yang seperti itu, nah bagaimana yang harus kita lakukan? Ya jangan langsung kita memvonis kamu tidak baik, kamu tidak benar, kamu salah, terus dimarah-marahin dihukum ya. Nah, harusnya kita mencari tahu dulu apa penyebabnya. Mungkin saja di rumahnya tadi itu orang tuanya tidak membawakan bekal atau tidak mengasih satu uang jajan ya. Karena itu berarti itu kan bukan kesalahan anak ya, itu kebutuhan dasar anak yang harus bertahan di hidup. Lanjut Pak Win. Nah itu ya, itu alasannya ya. Lanjut saja ya, lanjut. Lanjut. Ya. Ya itu alasan-alasan yang fundamental. Terus, nah sudah itu adalah tadi alasannya banyak ya. Mungkin tidak dikasih bekal atau tidak dikasih uang jajan atau mungkin alasannya karena dikasih bekalnya dengan itu saja dan tidak ada anak segala bela dalam gue lah di bayi semua ya. Sehingga untuk mendapatkan lautnya yang mereka minta dari banyak. Kita ke materi yang keempat itu posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol yang harus kita miliki? Ada penghukum, ada manajer, ada teman, ada apa lagi? Pembuat dasar bersalah, dan satunya kita akan sebagai guru memiliki posisi sebagai kontrol, yang kontrol coach ya. Dibuka oleh lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini adalah posisi kontrol restitusi. Ini adalah posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru coba sekarang pikirkan saja, ada kita guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira posisi kita sebagai seorang guru ketika di dalam kelas posisi yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan nomor 1. Penghukum. Kalau tidak posisinya nomor mana Pak Budi? Nomor 1 rumahnya. Mau kemana? Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Ya boleh. Fitri. Oke. Kalau ideal, Iya. ya kalau idealnya nomor 5 manajer kayaknya. Iya, ideal mau manajer. Jangan bicara ideal Pak. Realita. Yang kita alami ya. Yang kita alami di kelas ya. Tergantung keadaan dan suasana. Tergantung Bisa keadaan dan saja. suasana. Jadi 1 pernah, 2 pernah sampai ke yang nomor apa yang sampai terakhir. Ya, yang pasti kita semua pernah mengalami posisi-posisi seperti itu. Namun kadang kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang terbanyak ini posisi mana yang kita lakukan ya? Nah, posisi 1 menurut saya banyak di posisi yang ketiga, saya banyak di posisi yang kedua atau keempat atau yang kelima. Jadi posisi yang seharusnya yang kita harus miliki sebagai seorang guru adalah posisi yang kelima sebagai manajer ya. Karena dengan kita sebagai manajer kita bisa menjadi teman bisa ya, menjadi pemantau bisa. Yang pasti kita tidak akan menjadi posisi 1 dan posisi 2 kalau kita sebagai seorang manajer ya. Kita tidak akan menjadi posisi yang ke-1 dan yang ke-2. Karena yang namanya manajer itu orang-orang yang dibentuk untuk mencari solusi ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, solusinya apa? Misalnya saya manajer punya anak buah, silakan kamu solusinya apa supaya jangan perusahaan kita bangkit atau perusahaan kita mencapai target. Coba kamu idenya apa? Caranya bagaimana? Itu adalah posisi sebagai manajer. Ya. Lanjut, itu adalah 5 posisi kontrol.
mudah-mudahan nanti kita belajar menjadi seorang manajer untuk murid-murid kita ya. Ya, lanjut. Nah, ini posisi kontrol itu harus berhukum, kemudian membuat rasa bersalah, ya, teman, pemantau dan manajer. Oleh ciri-ciri manajer itu kata-katanya atau pendekatan yang memberikan solusi kepada murid untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya dan mencari sendiri solusinya, ya. Sehingga terbentuk kesadaran dari dalam diri murid, saya ini salah, nanti saya harus begini, ya, saya harus begini, saya sama teman harus begini, saya ketika di kelas harus begini, harusnya baiknya seperti itu, ya. Jadi memberikan kesadaran kepada dirimu murid. Itu seorang manajer. Lanjut, boleh lihat. Jadi di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut, boleh lihat. Apakah ada contoh kasusnya? Nah itu, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ciri-cirinya ya. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, jadi ketika murid berbuat sesuatu kesalahan, biarkan murid, bagaimana supaya murid menyadari bahwa itu memang kesalahan saya dan saya akan bertanggung jawab. Kemudian biarkan murid sendiri yang mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan. Ya. Lanjut selanjutnya. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri. Nah, tujuan lainnya adalah kita membentuk tidak hanya kita sebagai seorang manajer, sehingga murid juga harus menjadi seorang manajer untuk dirinya sendiri. Seorang manajer sudah mampu mengontrol, ya. Tidak hanya mengontrol diri, tetapi juga bisa mengontrol orang lain. Bagaimana supaya orang lain itu bisa bertanggung jawab dan mencari solusi atas perbuatan-perbuatan atau tingkah lakunya yang mereka lakukan. Lanjut kemudian. Waktu kita sebentar lagi ya. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Anda sudah pernah dengar segitiga restitusi? Pernah pasti 2,5 ya. Karena dia adalah guru penggerak. Lanjut saja kemudian apa itu segitiga restitusi ya. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Yaitu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Apa tujuan dari segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi itu dibuat tujuannya untuk apa? Menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus-kasus yang ada pada murid atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita atau di kelas kita. Ketika kita menemukan kasus atau masalah, nah, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan yaitu ada di 3. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, lanjut kemudian. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apa maksudnya? Menstabilkan identitas. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Jadi saya minum ya. Menurut saya menstabilkan identitas itu berarti bukan menormalisasi sebuah kesalahan, hanya mengembalikan kepercayaan diri si pembuat. Misalnya si anak membuat kesalahan, contoh ada anak A itu mencontek ketika ulangan. Kita tegur anak tersebut kenapa mencontek. Nah, kita
diri anak tersebut. Terima kasih. Ya, dari plus buat Ibu Manis, terima kasih ya atas penjelasan tentang menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu yang benar sekali adalah bukan bagaimana kita tadi memikirkan masalah ya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita menstabilkan emosional peserta didik supaya mereka stabil lagi, sehingga antara mereka dan kita itu posisinya tetap sebagai seorang murid dan seorang guru. Ya, dia guru saya murid. Kadang-kadang kalau kita tidak menstabilkan identitas dulu, nanti mereka malah menjauh dari kita. Ya menjauh ya, menjauh itu entah karena benci, entah karena takut ya, atau bagaimana. Karena menganggap bahwa kita itu sebagai orang yang menghukum tadi ya, atau menyalahkan, membuat rasa bersalah, atau menghukum atau membuat. Dengan kita menstabilkan identitas seperti kata-katanya tadi, misalkan kalau itu contek ya, jangan lagi ini juga mungkin semua orang juga pernah mengalami seperti itu. Jadi mereka tidak merasa terpojok, tersudut sendirian. Oh ternyata apalagi ada kata ibu juga boleh ya, pernah dulu sama mencontek, kawan sama guru, namun ibu berusaha memperbaiki. Jadi dalam pikiran mereka akan terbentuk dulu ibu guru juga pernah mencontek. Jadi mencontek itu memang tidak sesuatu yang tidak salah banget ya. Yang penting kita mau memperbaiki, tidak mengulangi perbuatan itu. Sehingga emosi mereka, kemudian hubungan mereka dengan guru sebagai tadi manajer ya, tetap stabil. Tidak ada jarak, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa takut. Itu adalah contoh menstabilkan. Mungkin Bapak juga dulu pernah terlambat waktu sekolah ya, dihukum sama guru, namun Bapak sadari bahwa itu salah dan Bapak perbaiki dan tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga sampai saat ini dengan Bapak tidak pernah terlambat ke sekolah ya, selalu disiplin, sehingga membuat anak menjadi sadar dan stabil hubungannya dengan kita sebagai saudara. Berikutnya Pak Bida. Nah itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, karena yang memang manusia pasti pernah berbuat salah. Bukan hanya anak itu saja yang pernah berbuat salah ya, bahkan kita sebagai seorang guru pasti pernah berbuat salah. Entah itu waktu kecil ya, waktu kita sekolah atau ya sampai sekarang pun pasti ada melakukan perbuatan yang salah. Tadi sengaja maupun itu adalah manusia yang sebenarnya itu manusia yang sempurna, kita pasti bisa ya, bisa memperbaiki. Kemudian menyelesaikan permasalahan ini ya, kemudian tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tadi tidak ada memponis anak itu salah ya, yang benar dia. Dan kalau ketika anak berantem, kemudian hanya menyalahkan anak itu saja. Lagi-lagi kamu, lagi-lagi kamu, kenapa kamu terus yang salah ya? Itu adalah tidak boleh ya. Kita harus bisa mendapatkan identitas dari seorang. Lanjut berikutnya ya, berikutnya. Nah, kemudian setelah anak itu stabil emosionalnya, baru memvalidasi tindakan yang salah. Apa tujuannya validasi? Nah, kita menanyakan ya. Ketika anak itu sudah adem lah dari menjawab ya, sudah tenang, silakan anak kamu ceritakan kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Nanti anak berceritanya akan jujur, terang-terang ada apa karena saya ini ya. Oh begitu. Nah, kalau sudah tahu, anak sudah menceritakan kesalahannya, baru yang ketiga baru dia terus terakhir. Nah itu kalimat-kalimat ya yang memancing anak untuk mengungkapkan kesalahannya dan memvalidasi tindakan yang salah. Terus terakhir. Nah baru kita menanyakan keyakinan. Setelah anak secara sadar ya, secara suka hati, rela hati bahwa sadar dirinya salah, baru kita menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinannya bagaimana? Ya tadi keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas.
kelas bersama, misalnya kita harus saling menghargai, ya, harus sopan santun. Jangan ada anak yang selalu menjadi anak orang lain temannya. Kita hanya kalau ya Bu, saya sadar bahwa mencuri jangan mengambil pulpen teman itu tidak baik, ya, atau tidak benar, itu perbuatan yang salah. Baru kita tanya, perbuatan tadi kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan apa ya yang masuk percaya di kelas. Saya tidak menghargai temanku, ya, atau yang mencontek tadi saya tidak jujur Bu. Nah, sehingga anak terus mengingat keyakinan yang mereka sudah sepakati bersama di awal pembelajaran. Nah, pada akhirnya nanti guru memancing. Nah, kira-kira nih setelah kamu yakin bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kamu yakini, kira-kira kebahagiaan Tuhan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya, ya? Pasti anak akan bercita, oh iya Pak, nanti saya tidak akan jahit lagi, misalnya. Atau saya tidak akan terlambat lagi. Bagaimana caranya terus disambung, ya? Saya akan bangun pagi, atau saya tidak akan begadang lagi, tidur malam lagi, saya tidak akan main game sampai larut malam lagi supaya saya bangunnya pagi bisa berangkat sekolah pagi. Nah, itu yang diharapkan dari menanyakan keyakinan. Ya. Lanjut kemudian. Nah, itu adalah kalimat kelima yang digunakan untuk menanyakan keyakinan. Sudah ya, terakhir terus. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam menerapkan konsep-konsep tadi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, itu mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama di sekolah kita, yaitu UPTD SD 3 Bugis. Walaupun dengan tidak mudah, ya Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan kita saling bahu-membahu, saling mengingatkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita kepada murid, sehingga murid-murid output dari UPTD SD 3 Bugis menjadi murid-murid yang memiliki budaya positif tidak hanya di sekolah, namun bisa menularkan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, bahkan sampai ke masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, terima kasih. Ya, demikian ya materi destinasi budaya positif ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk teman-teman semua, teman-teman guru, kepala sekolah ya, dan tentunya semua ini kita lakukan untuk kebaikan murid-murid kita ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diamanatkan negara, yaitu menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan filosofi dan pandangan dari pengajar Tuhan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang sesuai dengan pemikiran atau pandangan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran di sini mendapat barokah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan walaupun sedikit ya ilmu atau pemahaman yang kita dapat kita terapkan, aplikasikan oleh diri kita masing-masing, terutama untuk kebaikan peserta didik ya. Karena tujuan kita mengajar tidak ada yang lain, yaitu adalah membuat peserta didik menjadi orang-orang yang lebih baik. Atau menurut tujuan pendidikan nasional, tujuannya adalah yaitu pendidikan itu tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia, sehingga walaupun sedikit ya susah payah, kita tidak perlu muluk-muluk mencapai yang besar. Mari kita sedikit demi sedikit, yang penting itu tercapai dan teraplikasikan. Mudah-mudahan kita bisa memanusiakan murid-murid kita di UPTD SD Negeri 3 Bugis. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang disampaikan oleh Bapak Ginanjar Juang Nurjaman pada dasarnya sangat baik ya untuk kita semua, karena materi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi kita untuk melaksanakan suatu budaya positif yang perlu kita tularkan kepada rekan-rekan yang lainnya, kemudian juga kita terapkan pada siswa tentunya. Dalam hal ini pemaparan tadi yang disampaikan oleh Pak Juang itu sangat sangat lengkap ya. Tapi kegiatan ini apabila dilaksanakan secara terus-menerus atau berkelanjutan itu akan memudahkan kita dalam mengembangkan kompetensi kita sebagai guru ya tentunya di PTD SD Negeri 3 Bugis ini. Oleh karena itu kegiatan yang semacam tadi sebetulnya kita perlu secara rutin untuk dilaksanakan supaya apa? Supaya memberikan pengetahuan kita tentang pembelajaran terbaru, supaya anak-anak yang dahulunya hanya mengenyam pendidikan tentang dengan pembelajaran konvensional, dengan tadi adanya pemaparan dari Pak Juang itu sangat luar biasa bagi kami. Tetapi ada sisi yang kurangnya juga ya dalam hal tadi ya, yaitu tentang membudayakan positif. Tentunya membudayakan hal positif itu tidak mudah semudah kita mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi kita sulit untuk melaksanakannya itu sangat sulit. Karena apa? Karena budaya siswa di lingkungan sekitar sekolahnya juga perlu kita perhatikan. Kalau hanya di sekolah mudah ya, tetapi pengaruh dari budaya di lingkungan sekolah itu sangat sulit untuk kita deteksi ya, sangat sulit untuk kita mengetahui apa yang ada dalam lingkungan sekitar sekolahnya. Tapi kalau di sekolah itu sangat mudah karena kita bergaul dengan anak-anak tersebut ya, karakternya kita tahu. Tetapi kalau sudah dipengaruhi dengan lingkungan luar sekolah itu kita beda lagi. Tentunya itu yang mohon nanti diindikan ya, supaya kegiatan ini tetap berjalan. Demikian mungkin ya yang dapat saya sampaikan tentang refleksi ini. Pada dasarnya kegiatan ini sangat bagus untuk menunjang kompetensi kita sebagai guru ya, tentunya sebagai guru yang profesional untuk menjalankan kegiatan kurikulum